Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Momon di channel Momon Pajaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman pajak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan penghapusan NPWP. Jadi bagi wajib pajak yang ingin melakukan penghapusan NPWP itu disebabkan oleh beberapa hal ya. Jadi bisa saja penghapusan NPWP itu mungkin karena meninggal untuk orang pribadi, atau mungkin karena ingin menggabungkan dengan suami, atau karena mungkin ada double NPWP-nya, jadi ada kondisi ketika wajib pajak mungkin dulu pernah buat NPWP, atau dulu pernah dibuatkan mungkin ya, ternyata ada NPWP lain, nah itu kan harus dihapus salah satu. Begitupun dengan NPWP badan ya, jadi wajib pajak badan itu bisa juga melakukan penghapusan NPWP cuman dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Nah, kita lihat saja bagaimana untuk melakukan penghapusan NPWP. Pertama, kita akan coba lihat untuk wajib pajak badan. Jadi wajib pajak badan ini, yang pertama dia harus mengisi formulir penghapusan dan dilampirin dan dicap dengan stempel perusahaan. Nanti contoh apa namanya formulirnya nanti ada di video ini. Kemudian nanti juga ada di deskripsi, Bapak Ibu bisa download untuk diajukan penghapusan NPWP. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu untuk wajib pajak badan itu harus mempunyai akte pembubaran. Ya, kenapa? Karena ketika Bapak Ibu mendirikan badan, ya Bapak Ibu mempunyai akte pendirian. Nah, ketika ingin menghapus, tentu saja harus juga mempunyai akte pembubaran atau penghapusan badan usahanya. Jadi ini syarat yang harus dilampirkan. Kemudian yang ketiga, ini sebagai saran saja, ketika mengajukan penghapusan itu nanti sekaligus mengajukan permohonan NE ya. Bagaimana permohonan NE ini? Karena kenapa? Karena penghapusan wajib pajak badan ini kan harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu jangka waktu lebih kurang 6 bulan ya kalau untuk penghapusan. Nah, dari jangka waktu 6 bulan ini itu kan selagi penghapusannya belum selesai atau belum ada keluar SK penghapusan, maka wajib pajak tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Jadi ketika misalnya mengajukan penghapusan ya sekaligus juga mengajukan permohonan non efektif ini. Bagaimana prosesnya? Lihat bisa nanti di video saya yang penetapan wajib pajak NE. Dan kenapa? Agar tidak kena sanksi ya atau STP. Nah, ini untuk wajib pajak badan. Jadi ini syarat-syaratnya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang pribadi? Jadi orang pribadi tadi kan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika wajib pajak sudah meninggal dunia ya jelas dia harus dihapuskan NPWP-nya. Kan untuk suami yang meninggal, kemudian misalnya istri langsung ingin menggunakan tidak bisa. Jadi NPWP itu hanya bisa digunakan oleh satu orang, dan ketika orang itu meninggal ya udah harus dihapus. Kalau istrinya ingin menggunakan NPWP suaminya itu ya tidak bisa dan harus mengajukan permohonan baru lagi seperti itu. Nah, syaratnya adalah yang pertama ya formulir tadi sama formulirnya nanti kita bisa lihat, kemudian dilampiri akte kematian, kemudian dilengkapi dengan surat pernyataan tidak meninggalkan warisan ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya wajib pajak itu ketika misalnya sudah meninggal, harta warisannya itu harus clear. Jadi misalnya dia tidak ada warisan atau mungkin sudah diselesaikan warisannya, sudah dibagi-bagi. Nah, ini ada formulir, ada surat pernyataan yang harus dilampirkan juga. Kemudian fotokopi NPWP jika ada. Ini syarat-syarat untuk wajib pajak yang meninggal. Sama nanti prosesnya untuk penghapusan itu dilakukan pemeriksaan semuanya. Mungkin untuk yang meninggal ini udah jelas ya, mungkin lebih cepat proses untuk penghapusannya. Kemudian kemungkinan lain bagi wajib pajak orang pribadi itu khususnya nih bagi istri nih. Jadi istri itu ada kemungkinan NPWP-nya itu berbeda ya antara suami dengan istri karena mungkin misalnya sebelum menikah dia sudah punya NPWP dulu. NPWP terlebih dahulu. Nah, ketika sudah menikah, ternyata dia ingin menggabungkan karena memang sebenarnya kewajiban NPWP ini hanya satu untuk antara suami istri itu dimungkinkan hanya satu NPWP ketika memang dia ingin apa menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana kalau misalnya NPWP istri itu ingin menjadi terpisah ya boleh saja nanti dilapisi dengan adanya surat pemisahan harta seperti itu. Nah, sekarang kondisinya ketika NPWP istri ingin digabung dengan suami bisa jadi karena memang NPWP-nya berbeda atau karena mungkin dulu NPWP-nya itu daftarnya setelah suami dia ada kode-kode 001 ya kalau dulu ya.
Jadi kalau sekarang ya semua mungkin NPWP yang 001 itu akan dihapus dan digabung dengan NPWP suami, baik secara jabatan ataupun mungkin nanti jabatan secara dari DJP atau mungkin dari diajukan secara langsung oleh istri tadi. Jadi dia ingin menggabungkan NPWP istri yang kode-kode 001 tadi kepada NPWP suami. Syaratnya apa? Nah, yang nanti juga mengajukan penghapusan ya. Nanti ada di checklist nomor 4-nya. Kemudian fotokopi ya, fotokopi KTP suami istri, kemudian fotokopi keluarga menunjukkan bahwa memang dia suami istri, kemudian surat pernyataan, nanti kita lihat surat pernyataannya seperti apa. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ada satu kondisi lagi penghapusan NPWP itu karena NPWP ganda. Jadi NPWP ganda itu ya dalam satu orang atau satu nik dia punya dua NPWP, itu dimungkinkan maksudnya ini kondisi lama ya, kondisi lama ketika mungkin masih dibuat manual, ternyata di satu KPP dia ada NPWP, kemudian di KPP lain dia ada NPWP. Nah, itu juga bisa diajukan penghapusan. Mana yang dipakai adalah yang terlebih dahulu terbit. Diajukannya kemana ya? Diajukannya ke KPP lama bisa, atau ke KPP yang baru bisa. Jadi di salah satu KPP yang dia terdaftar di situ dia bisa mengajukan penghapusan NPWP, salah satunya seperti itu. Nah, kita lihat nih formulirnya seperti apa. Karena dari formulir ini kita akan bisa melihat bagaimana proses pengajuannya.